Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre, dan pada hari ini kita akan bahas mengenai investasi bodong. Video ini saya buat untuk membantu para investor pemula supaya terhindar dari yang namanya penipuan ya, atau yang sering kita dengar dengan istilah investasi bodong. Dimana ketika kita berinvestasi, kan ekspektasi kita, aset kita itu nilainya akan semakin meningkat. Tetapi kalau yang namanya investasi bodong, alih-alih aset kita meningkat, itu kalian malah akan kehilangan seluruh uang kalian. Dan pada akhirnya kalian hanya bisa menangis sedih, sampai sedih sekali. Oleh karena itu, pada hari ini saya ingin sharing bagaimana pengalaman saya dalam menghadapi investasi bodong, karena saya sendiri itu pernah menjadi korban penipuan investasi ya. Dan pada hari ini saya harapkan kita semua bisa belajar, sehingga nantinya kamu juga bisa terhindar dari yang namanya investasi bodong. Yang namanya gagal dalam berinvestasi itu adalah hal yang biasa. Seperti contohnya dulu, waktu kuliah, saya pernah membuka toko susu yang namanya Goethe, terletak di Dago, Bandung ya. Mungkin kalau kalian orang ITB, kalian pernah dengar kedai susu yang namanya Goethe, karena dulu sering saya promosikan. Nah, modalnya itu sekitar 40 jutaan. Tetapi ternyata berjalannya tidak sesuai dengan harapan saya. Karena harapan saya dulu itu bisa balik modal sekitar 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Atau kurang dari 1 tahun ya. Tetapi setelah 6 bulan berjalan ya kayak gitu-gitu aja. Sehingga pada akhirnya saya oper kontrak dan mengalami kerugian sekitar 20-30 juta totalnya termasuk dengan biaya operasional. Nah, ini adalah kerugian investasi yang biasa dan kita mengerti konsep bisnisnya. Saya mengerti bagaimana toko susu saya bisa menghasilkan uang, yaitu dengan berjualan susu. Dan saya juga mengerti bahwa toko susu saya harus mengeluarkan uang, yaitu untuk membeli bahan baku susu dan sirup. Nah, ini kegagalan dalam investasi. Berbeda dengan yang namanya investasi bodong atau penipuan ya. Jadi, kalau misalkan investasi bodong atau penipuan, itu kita nggak ngerti bagaimana proses bisnisnya. Kita nggak ngerti dari mana perusahaan tersebut atau usaha tersebut bisa menghasilkan uang dan bagaimana dia harus mengeluarkan uang. Jadi yang pertama-tama kita harus pahami ketika kita akan berinvestasi di suatu perusahaan, yaitu bagaimana cara mereka menciptakan uang, dan yang kedua bagaimana cara mereka mengeluarkan uang. Kalau misalkan itu udah jelas, berarti itu investasinya nggak bodong ya. Kalau sampai gagal, ya emang mungkin salah manajemen aja, kayak kemarin saya itu. Salah manajemen, salah mengolah toko susu saya. Tetapi yang namanya investasi bodong itu nggak jelas tuh dari mana uang masuk dan dari mana uang keluar. Saya juga pernah mengalaminya sekitar tahun 2014 ya waktu itu. Jadi saya itu baru selesai kuliah dan waktu itu lagi hype-hypenya Bitcoin. Ya mungkin kalian juga pernah dengar kan yang namanya Bitcoin atau cryptocurrency. Sekarang sudah berkembang, mungkin ada yang namanya Ethereum, ada yang namanya LTC Gear, ada yang namanya Litecoin, ada yang namanya Dogecoin. Sampai udah nggak kehitung lagi, ada yang Ripple kayak gitu ya. Sampai udah nggak kehitung lagi nih berapa banyak jumlah koin yang ada di Indonesia. Bahkan yang ada di dunia tuh jumlahnya kayaknya lebih dari 10.000 deh. Ya kalau misalkan kalian ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Waktu itu saya tertarik dengan yang namanya Bitcoin itu karena keuntungan yang ditawarkan menjanjikan imbal hasil yang sangat besar. Gede banget men. Jadi kalau saya investasi 10 juta, itu uangnya bisa balik modal dalam jangka waktu 6 bulan. Bahkan lebih. Waktu itu nawarinnya 4 bulan. Karena return yang ditawarkan ini sangat besar, makanya saya berinvestasi di sana. Dulu saya ada 3 website ya, kalau saya nggak salah ingat mungkin lebih. Yang pertama itu namanya LTC Gear. Yang kedua namanya PB Mining. Terus yang ketiga namanya Gudang Receh. Di masing-masing platform mungkin saya investasi sekitar 20 jutaan kali. Dan saya harapkan tentunya kan setelah 6 bulan atau kurang, saya bisa mendapatkan balik modal. Ternyata enggak. Baru beberapa bulan berjalan, bahkan baru pembayaran yang kedua gitu ya. Habis itu udah macet, website-nya tutup. Terus uangnya hilang, lenyap, gitu aja. Di sini saya akhirnya menyadari, saya waktu itu nggak mengerti bagaimana sih caranya si ketiga website ini, LTC Gear, PB Mining, dan kemudian ada Gudang Receh, itu bagaimana cara mereka menghasilkan uang. Saya taunya saya dapat uang aja tiap bulan. Jadi saya kasih mereka masing-masing 20 juta, terus saya dapat uang balik mungkin sekitar 4-5 juta setiap bulannya.
Ya taunya gitu aja, nggak tahu tuh uangnya dibuat dari mana, dapatnya dari mana, terus mereka biaya operasionalnya apa, ya nggak tahu. Ini adalah ciri-ciri investasi bodong. Ketika kalian tidak bisa memahami bisnis dari perusahaan tersebut, kayaknya sih kalian patut curiga ya, mungkin ini adalah investasi bodong. Dan saya telah merangkum beberapa ciri investasi bodong yang harus kita pahami, sehingga nantinya teman-teman YouTube saya sekalian bisa terhindar dari yang namanya kerugian saat berinvestasi. Kalau misalkan rugi karena kesalahan usaha, itu biasa. Yang bodoh atau yang goblok itu adalah kalau misalkan kalian kena tipu ya, kayak saya, kena tipu, kena investasi bodong. Dan ini saya telah merangkum menjadi 5 ciri-ciri investasi bodong yang semua kita harus pahami. Ciri-ciri investasi bodong yang pertama adalah menawarkan imbal hasil tinggi tanpa adanya resiko. Nah, ini sangat mustahil ya, karena yang namanya investasi itu ada prinsipnya, yaitu high risk, high return, low risk, low return, atau dalam artian investasi yang menghasilkan return kecil itu berarti risikonya kecil. Sedangkan kalau investasi yang menghasilkan return besar itu berarti risikonya besar. Nggak ada tuh namanya investasi yang menghasilkan return tinggi atau menghasilkan keuntungan yang tinggi tetapi risikonya kecil atau bahkan tidak memiliki risiko sama sekali. Itu udah pasti mustahil, udah pasti dia melakukan penipuan. Kalau ada orang yang menawarkan konsep investasi kayak gini ke kamu, di mana mereka menjanjikan return yang tinggi, tetapi bilang bahwa risikonya rendah atau bahkan tidak ada risiko sama sekali, itu adalah kunci pertama bahwa kamu patut curiga. Yang namanya risiko tinggi ataupun risiko rendah itu kita bandingkan aja dengan deposito ya. Deposito itu bunganya sekitar 6% per tahun. Dan bahkan ada yang namanya emas atau reksadana, itu mungkin returnnya sekitar 10-12% per tahun. Jadi, kalau ada orang yang bilang bahwa mereka bisa memberikan investasi ataupun return ke kamu sebesar 10% per bulan, itu udah pasti penipuan. Kayak yang tadi saya ceritakan, saya invest 20 juta selama 6 bulan, berarti kan kalau selama 6 bulan, setiap bulannya saya dapat sekitar 3-4 juta atau sekitar 16% dari investasi saya. Itu adalah ciri-ciri penipuan. Biasanya kita tidak menyadari hal ini, karena kita silau, kita gelap mata, kita tidak sadar bahwa kita sedang ditipu. Karena keuntungan yang ditawarkan mereka sangat besar. Keuntungan itulah yang menyilaukan mata kita semua. Saya harapkan kalian dapat belajar dari pengalaman saya, supaya nantinya kalian terhindar dari penipuan kayak gini. Kemudian, ciri kedua dari investasi bodong adalah selalu mengajak kamu untuk bergabung. Maksudnya mereka kayak sales yang kepanasan gitu, selalu reminder, Mas, jadi nggak untuk investasi? Mbak, jadi nggak untuk investasi? Ayo dong, ini udah investasi eksklusif nih, seatnya tinggal 5 dari 50, jangan sampai ketinggalan. Ya pokoknya mereka selalu mengajak gitu ya. Padahal yang namanya investasi bagus, itu kan pasti orang-orang berlomba-lomba ingin berinvestasi. Tetapi kalau misalkan investasinya jelek atau meragukan, pasti kan orang-orang juga akan ragu untuk bergabung. Jadi kalau kamu kayak gini, jangan termakan rayuan lah ya. Jangan termakan rayuan dari salesnya. Walaupun mereka bilang investasinya tinggal slotnya 5 dari 50, atau slotnya tinggal sedikit, kamu kalau curiga, kamu tanya-tanya tuh teman, saudara, atau mungkin orang tua untuk ngajak mereka diskusi apa kira-kira investasi ini bagus atau enggak. Salahnya saya kemarin itu saya mikirin semuanya sendiri, jadi saya nggak sadar bahwa saya sedang ditipu. Dengan adanya orang di samping kalian, yaitu teman ataupun saudara ataupun orang tua, mereka bisa memberikan opini pihak ketiga ya. Mereka bisa memberikan pandangan mengenai investasi tersebut, apakah investasinya itu legal ataupun meragukan. Berikutnya, ciri investasi bodong yang ketiga adalah tidak terdaftar dan tidak diawasi oleh OJK. Nah, kalian beruntung nih, di saat ini sekarang udah ada yang namanya OJK. Zaman saya dulu, itu belum. Tahun 2014, OJK baru dibentuk. Dan mereka kinerjanya belum kayak sekarang. Mereka masih baru-baru mulai, baru-baru merangkak, dan masih banyak yang harus mereka kerjakan di samping mengawasi model-model investasi bodong kayak gini. Bahkan di tengah OJK yang sekarang sudah bekerja keras, investasi bodong ini masih aja menjamur dan banyak orang yang tertipu. Oleh karena itu, saran saya ketika kalian ingin mulai berinvestasi, kalian sebaiknya cek tuh ke website OJK apakah mereka terdaftar dan diawasi oleh OJK.
Karena kalau misalkan ada suatu perusahaan yang ingin menghimpun dana, itu mereka harus mendaftarkan dirinya ke OJK. Kalau misalkan kalian mendapatkan tawaran dan ternyata perusahaan yang memberikan tawaran kepada kalian masih belum terdaftar di OJK, sebaiknya kalian tunda dulu, pilihlah investasi yang lain. Masih banyak kok investasi yang lain yang bisa kalian pilih dan memberikan keuntungan. Kayak contohnya investasi di reksadana, emas, obligasi. Kayak gitu itu lebih jelas ya, walaupun mungkin returnnya itu lebih kecil dibandingkan yang tadi mereka iming-imingkan, tetapi jelas uang kalian itu pasti akan kembali dibandingkan nanti kalian salah memutuskan dan nantinya uang kalian akan lenyap selamanya. Selanjutnya, ciri investasi bodong yang keempat adalah sering memanfaatkan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka bisa memanfaatkan artis, mereka bisa memanfaatkan YouTuber, bahkan beberapa dari mereka juga memanfaatkan tokoh agama. Nah, harapannya adalah pengikut ataupun follower dari artis ataupun selebgram ini bisa ikut berinvestasi. Jadi, yang namanya kalian kalau misalkan gemar ataupun senang terhadap seseorang ataupun kalian mempunyai tokoh idaman, kalian jangan buta terhadap seluruh tindakan mereka ya. Kalian jangan menganggap bahwa seluruh tindakan yang mereka lakukan itu benar. Mereka itu juga manusia, men. Mereka pasti ada salahnya. Dan khususnya dalam berinvestasi, itu juga mereka bisa gelap mata. Dan bahkan kalau kalian ingat yang namanya binomo, itu kan pernah ada iklannya tuh, yang kayak gini bentuknya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan $1.000 sehari tanpa meninggalkan rumah. Siapa yang sangka bahwa di iklan itu kan dia seolah-olah menjadi orang kaya. Ternyata dia nggak punya aset sama sekali. Oleh karena itu, jangan pernah tertipu dari tampilan luar artis ataupun tokoh masyarakat yang promosikan. Ciri investasi bodong yang kelima adalah memiliki rekam jejak yang fiktif. Biasanya banyak perusahaan yang menawarkan investasi dan bilang bahwa mereka berdirinya sudah lama. Misalkan kayak sekarang itu adalah tahun 2020. Mereka bilang berdirinya sejak tahun 2010. Terus mereka juga bilang mereka sudah memiliki 1.000 investor. Bahkan mereka juga bilang mereka sudah memiliki dana kelolaan sebesar 10 miliar. Jadi penipuan-penipuan kayak gitulah ya. Nah, informasi-informasi yang mereka berikan ini kalian harus cek di internet. Karena beruntungnya kita sekarang sudah punya yang namanya media sosial dan search engine ya, seperti Google, Facebook, dan Instagram. Kalian search aja di sana apakah ada muncul investasi mengenai perusahaan ini. Kalau nggak muncul, sebaiknya kalian tunda dulu, masih banyak kok investasi yang lain. Oke, mungkin segitu aja sharing saya mengenai investasi bodong. Saya ingin mengingatkan kembali yang namanya investasi bodong, dia selalu menawarkan return yang tinggi dengan resiko yang rendah, bahkan tanpa resiko sama sekali. Dan beruntungnya, atau sialnya, banyak dari korban penipuan ini adalah dari kalangan terpelajar. Jadi antara kalangan terpelajar dan kalangan yang tidak terpelajar, itu kalau lihat uang sama aja ya, sama-sama silau, sama-sama gelap mata. Jadi, kalau misalkan kalian melihat potensi keuntungan yang kayak gini, jangan rakus, diskusikan dengan teman ataupun kerabat kalian. Dengan begitu kalian akan mendapatkan opini dari pihak ketiga, dan saya harapkan hasil diskusi dengan rekan ataupun teman kalian itu bisa menjernihkan pikiran kalian, sehingga nantinya kalian akan lebih aware dengan keputusan investasi tersebut, apakah investasi tersebut adalah bidang yang legal atau apakah itu ada penipuan investasi atau investasi bodong. Nah, semoga dengan video kali ini kita bisa terhindar dari yang namanya penipuan investasi bodong. Akhir kata, like video ini kalau kalian suka, dan pastikan kalian share video ini supaya banyak orang yang terhindar dari investasi bodong. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau pengalaman mengenai investasi bodong, silahkan ceritakan dan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!